Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tentang fikih hadis atau hadis tentang fikih yang sudah kita mulai dari Kitabut Thaharah. Dan kita mengambil rujukannya dari kitab hadis Mukhtasar Nailul Autor. Dari Kitabut Thaharah ini sudah kita baca bab yang pertama bahwa air laut itu suci. Ini sudah. Bab yang kedua adalah babu toharatil ma'il mutawadhdha'i bih. Babu bab toharati kesucian atau sucinya al-ma'i air al-mutawadhdha' yang dipakai wudu, yang diwudui yang dipakai untuk berwudu bihi dengan air itu. Jadi sucinya air yang sudah dipakai untuk wudu. Air dipakai orang untuk wudu, masih ada sisanya. Itu hukumnya apa? Najis apa suci? Suci. Ini judul babnya. Dalilnya mana? Nah, orang biasanya minta dalil. Nih dalilnya. An Jabir bin Abdullah qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala dia berkata. Oh, ini sudah ini kemarin. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi air yang selain air laut tadi adalah air yang bekas dipakai untuk wudu. Itu suci juga. Saking sucinya air wudu itu dipakai oleh Rasul. Ketika Rasul pernah berwudu, lalu beliau tuangkan bekas air wudunya itu ke tubuh Jabir bin Abdullah yang sedang sakit tidak sadar. Ya, kalau enggak suci kan enggak dipakai untuk nyiram orang. Air najis yang enggak dipakai. Terus kalau enggak salah sekarang adalah bab yang ketiga. Ya. Bab yang ketiga dari kitab tentang Thaharah ini adalah babu bayani zawali tathirihi. Bab bayan, penjelasan zawali hilangnya tathirihi kesucian air. Bab penjelasan, kalau sini terjemahkan bab penjelasan hilangnya kesucian air yang dipakai untuk wudu. Apa maksudnya? Kita lihat hadis nomor 9. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Abu Hurairah berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, Nabi pernah bersabda, la yaghtasilanna ahadukum fil ma'id ta'imi wa huwa junubun. La yaghtasilanna, janganlah benar-benar mandi, jangan sekali-kali benar-benar mandi. Siapa? Ahadukum, seseorang di antara kalian. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mandi fil ma'i, di dalam air ada imi yang diam, yang tidak mengalir. Wa huwa, padahal dia air tadi, padahal dia si orang ini tadi, seseorang di antara kalian tadi, junubun, adalah orang yang sedang junub, orang yang dalam keadaan junub. Jadi hadis ini menerangkan bahwa orang yang junub
artinya dia dalam keadaan tidak suci. Itu tidak boleh mandi di air tergenang. Mandi di kolam renang tidak boleh. Nah, kecuali kolam renangnya tadi sudah dikuras. Kolam renangnya dikuras. Ya, enggak apa-apa kalau bisa dikuras. Tapi kalau tidak bisa dikuras, diam aja airnya, enggak boleh. Nah, terus waktu Nabi bilang begini, faqalu, lalu mereka para sahabat kaget, berkatalah mereka kepada Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi kepada murid-muridnya. Faqalu, lalu mereka murid-muridnya Abu Hurairah atau yang mendengar Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, mereka berkata begini, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kaifan yaf'alu, bagaimana dia harus berbuat, bagaimana seseorang di antara kita ini harus berbuat kalau kita junub adanya air yang tidak mengalir, air danau Sembuluh misalnya gitu, air danau, air kolam yang tidak mengalir. Pokoknya kalau air mengalir kan sungai itu bisa mengalir gitu ya, itu enggak apa-apa. Wudu pakai air sungai enggak apa-apa. Kalau kalau sungainya jelek, di sebelahnya ada WC, orang maaf buang air besar, kita kebagian di hilirnya gini, waduh, ada bekas makanan ini lewat. Mau wudu pakai air wudu kayak gitu, jijik. Ya sudah, cari air yang lain. Ya, kalau di tempat yang susah cari air. Islam selalu mencarikan jalan keluar, selalu ada jalan keluar. Bagaimana seseorang di antara kita harus berbuat? Qala, Abu Hurairah berkata, kalau kamu berada di suatu tempat yang airnya itu tergenang, tidak mengalir, jangan nyemplung mandi ke sana, jangan. Tapi yatanawaluhu, dia mengambilnya, dia mengambil air itu tanawulan, dengan sebenar-benar mengambil, dia mengambil gitu aja. Kata hadis ini, hadis nomor berapa nih? Hadis nomor 10 ya, nomor 9. Jadi waktu Abu Hurairah ditanya, bagaimana wahai Abu Hurairah dia harus berbuat? Abu Hurairah menjawab, ya dia menciduknya dengan cidukan. Ya tanawaluhu, dia menciduk air itu, mengambilnya, tanawalu itu mengambil. Nala, dari kata nala ya nalu dan seterusnya berubah bentuk tasrifnya menjadi ya tanaluhu. Ya saling bergantian aja ngambil air dari tempat air yang dipakai wudu tadi, tanawulan, dengan sebenar-benar mengambil. Hadis ini sahih, rawahu Muslim, yang meriwayatkannya Imam Muslim, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Jadi begitu ya, kalau kita berada di suatu tempat yang bukan tempat kita, di luar rumah kita, di hutan misalnya lagi mancing gitu, waktunya wudu, cari air. Padahal sampean junub misalnya, enggak boleh nyemplung ke kolam, ke danau atau itu enggak boleh. Tapi ambil air dari dalam danau dipakai untuk mandi. Itu caranya, kata Abu Hurairah. Berikut itu hadis yang ke-9. Hadis yang ke-10 senada dengan ini. Wali Ahmad, kalau tadi hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah, ada hadis lain dari nomor 10 ya. Wali Ahmad, dan kepunyaan Imam Ahmad, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Abi Dawud, dan kepunyaan Abu Dawud. Dalam riwayat hadisnya Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi ngomongnya, bersabdanya tidak seperti ini ya, tidak seperti ini loh. La yahtasilanna ahadukum fil ma'id taimi wa huwa junubun
La yahtasilanna, janganlah benar-benar mandi ahadukum, seseorang di antara kalian. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mandi fil ma'id daimi, dalam air yang tergenang, wa huwa junubun, padahal dia dalam keadaan junub. Orang yang junub itu orang yang tidak suci, tidak boleh sholat, tidak bisa sholat karena dia habis kumpul dengan istri atau habis keluar air maninya. Orang yang junub adalah orang yang keluar air maninya. Apakah dia kumpul dengan istrinya atau tidak kumpul dengan istrinya, dia junub. Nah, itu tidak boleh mandi di dalam air yang tergenang. Di dalam hadis lain Nabi ngomongnya, berbicaranya enggak seperti itu, tapi beliau bersabda begini. La yabulanna ahadukum fil ma'id daimi wa la yaghtasilu fihi min janabatin. Lebih lengkap lagi. Nabi mengatakan la yabulanna, janganlah benar-benar kencing, ya. Janganlah yabulanna, benar-benar kencing siapa? Ahadukum, seseorang di antara kalian. Jadi seseorang di antara kalian jangan sekali-kali kencing fil ma'id daimi, fil ma'i, di dalam air ad-daimi yang tergenang, yang tidak mengalir. Wala, jadi kencing di air yang tergenang juga enggak boleh. Ini larangan dari Nabi dah. Larangannya keras nih. Pakai nun taukid. Benar-benar jangan sekali-kali lo ya. Kamu kencing di air yang tidak mengalir. Makanya kloset itu kan airnya enggak mengalir toh. Tapi kalau kita kencing kan bisa dipencet, set, terlepas. Tapi kalau lagi rusak jangan kencing di situ. Udah bau biasanya dan dilarang pula oleh Nabi. Tapi itu masuk ke kloset airport, stasiun, rest area, tidak pernah masuk ke rest area itu mau kencing, yuk ini kencing mampet gini, waduh, cari yang lainnya lagi, semuanya mampet, waduh ya, cari lagi lah di tempat yang lain, jangan di situ. Janganlah seseorang di antara kalian benar-benar kencing fil ma'id daimi, dalam air yang tergenang, wala, dan jangan pula yaghtasilu, dia mandi fihi, di dalamnya, dalam air yang tergenang tadi, min janabatin, karena junub. Tidak boleh. Jadi kalau junub mandinya ya pakai air yang seperti di rumah. Air dari kamar mandi dicidukin untuk mandi gitu. Atau kalau sekarang pakai shower, ya pakai keran itu. Itu bolehnya begitu. Tapi nyemplung dalam kolah itu enggak boleh, ya diambil. Nah, ini hadis yang kedua, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang ke-11 tentang bab ini adalah riwayat Wan Sufyan Ats-Tsauri, dan dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini tabi'in ya. Kalau tidak salah muridnya Ibnu Mas'ud nih ya. Ana Abdullah bin Muhammad bin Aqilin, dari orang perawi lain yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil, haddatsatni, kata Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dia berkata haddatsatni, telah menceritakan kepadaku Ar-Rubayyi bintu Muawwidh ibni Afra, seorang perempuan yang bernama Rubai binti Muawwidh bin Afra. Jadi guru ngajinya perempuan. Pada kala lalu dia menyebutkan hadis wudu'in nabiyyi, tentang hadis tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut kata sahabat ini, kata wanita tadi, Nabi itu kalau berwudu, wa masaha, dan beliau kalau berwudu mengusap. Siapa yang mengusap? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau berwudu mengusap kepalanya, itu caranya tidak seperti yang saya waktu SD diajari oleh guru agama saya. Waktu SD diajari oleh guru agama berwudu, kumur-kumur, terus basuh muka, ya, terus tangan gini. Terus ngisap kepala tuh gini. Itu pakai kupluk.
Gitu. Itu dulu waktu saya masih SD. Diajari gitu. Ya. Nah, ini sahabat ini bercerita, Nabi itu kalau mengusap roksahu kepala beliau, bima dengan air yang bakia tersisa min wadu'ihi dari air wudunya, fi yadihi yang ada di tangannya, marrota ini 2 kali. Nabi pernah berwudu mengusap kepala cuma 2 kali aja. Bada'a beliau memulai bimu akhirihi dengan bagian belakang kepala, summa raddahu kemudian mengembalikan lagi tangannya ila nasiyatihi ke ubun-ubunnya. Wa ghasala dan beliau mencuci rijlaihi kedua kakinya salasan masing-masing, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Ini cerita dipotong, ini potongan hadis. Nabi itu jadi tidak dari awal, nanti ada hadis yang lebih lengkap. Nabi itu kalau mengusap kepala, gini loh caranya. Beliau ngambil air, kadang-kadang dengan 1 telapak tangan, kadang-kadang dengan 2 telapak tangan dari air yang dituangkan orang. Nabi kadang-kadang mau wudu dibantu orang, dituangkan air ke telapak tangannya, terus habis itu dibuang, terus diusapkan. Di sini dibilang beliau memulai dari bagian belakangnya, gini, diusapkan gini, terus dari belakang dikembalikan lagi ke ulang. Beliau memulai dari bagian akhirnya, kemudian mengembalikan ke ubun-ubunnya. Jadi dari begini ya, mulai dari belakangnya, kemudian dijalankan sampai ke ubun-ubunnya. Dah, nanti ada yang lain lagi. Pernah juga Nabi berwudu dari mengusapnya dari depan ke belakang, itu juga pernah. Ada lagi yang ketiga, dari belakang ke depan, balik lagi ke belakang. Ada 3 macam. Ya, ini yang salah satu. Hadis ini rawahu Ahmad, yang meriwayatkan adalah Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud mukhtasaron, dalam keadaan diringkas saja. Walafzuhu, dan lafal hadisnya adalah anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu, beliau mengusap kepalanya min fadli dengan air kelebihan, min fadli dengan kelebihan ma'in air yang kana ada biyadaihi pada kedua tangannya. Nah, nanti lengkapnya di belakang ya. Terus qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi, ini penjelasannya, ini enggak usah, tadi sudah saya terangkan. Nah, sekarang langsung ke judul bab yang ini. Nah, kalau mau tahu saya bacakan aja di sini. Panjang itu, Pak. Dan saya kira untuk kelas kita itu enggak perlu lah. Ini kan kelas SD kita ini ya. Mau SMP juga belum lah. Masih madrasah ibtidaiyah kita. Kalau madrasah sanawiyah hafalannya sudah tambah banyak. Apalagi madrasah aliyah ya. Kita ini masih ibtidaiyah. Jadi saya kira enggak perlu dibaca ini, tadi sudah saya terangkan. Sekarang berikutnya bab yang keempat. Nah, ini yang keempat. Ini bagi orang yang belum pernah tahu ya sangat berguna. Kalau saudara sudah pernah tahu ya, kok itu lagi yang disampaikan? Iya, itu lagi kan bagi kamu. Bagi orang lain kan yang belum tahu kan kepingin tahu. Dan ilmu itu dibaca lagi dapat pahala kita. Yang membacakan dan yang mendengarkan semua dapat pahala. Tapi kalau kemudian menganggap remeh, aduh, saya enggak berani menganggap remeh pada hadis Nabi, enggak berani. Ya. Babur raddi ala man ja'ala ma yaghtarifu minhul mutawaddi ba'da ghusli wajhihi musta'malan. Bab raddi, penolakan, ala kepada man orang yang ja'ala telah berbuat ya, atau menjadikan ma yaghtarifu minhu, apa yang menciduk darinya, al mutawaddi'u orang yang berwudu, ba'da ghusli wajhihi sesudah dia mencuci wajahnya, bahwa air itu mustakmal. Jadi terjemahnya begini, ini sudah saya sesuaikan dengan kalimat yang di atas. Bab menolak
raddi menolak atau penolakan atau menolak anggapan air mustakmal karena bekas diciduk oleh orang yang berwudu untuk membasuh muka. Untuk berwudu maksudnya. Jadi air dalam ember atau dalam wadah yang cuma sedikit dipakai wudu untuk orang, terus bekasnya wudu itu tidak mustakmal. Boleh dipakai untuk berwudu. Dalilnya mana? Ini dalilnya hadis Nabi. Bukan pendapat orang, ini hadis Nabi. Hadis nomor 12. An Abdullah bin Zaid bin Asim, dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim, annahu bahwasanya qilalahu, pernah ditanyakan kepadanya, pernah dikatakan kepadanya. Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid ini didatangi murid-muridnya. Ini Nabi sudah wafat waktu itu, waktu ini terjadi, kisah ini terjadi. Abdullah bin Zaid didatangi oleh murid-muridnya, lalu dikatakan kepada beliau begini, tawaddo' lana, berwudulah engkau untuk kami. Ustadz kalau sekarang, Pak Kiai kalau sekarang, tolong Pak Kiai berwudu untuk kami, ajari kami wudu. Dengan apa? Dengan wudu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Zaid ditanya tentang tata cara wudunya Rasul, lalu dia mau mempraktekkan. Fada'a lalu dia meminta, ya, menyeru, berseru, ambilkan. Beliau meminta bi'inain, wadah, meminta sebuah tempat air yang berisi air. Kalau sudah disebut ina itu berarti wadah tapi ada airnya. Ya, seperti ka'as itu gelas yang berisi minuman khamr. Konon begitu kata komus-komus itu. Jadi fada'a bi'inain, lalu dia meminta wadah yang berisi air, fa'akfa'a minhu, lalu dia menuangkan dari wadah itu ala yadaihi, pada kedua tangannya. Jadi dia menyuruh orang ambilkan air, terus dituangkan, dia menadah dengan kedua telapak tangannya. Setelah ditadah dengan kedua telapak tangannya, seperti kalau kita wudu di sini, buka keran, ya kan? Buka keran, terus naruh ke telapak tangan kita begini. Kalau ada keran di rumahnya, kalau di rumahnya nggak ada keran, ya diciduk pakai tangan. Pakai tangan satu atau dua, boleh, satu boleh. Nabi pernah pakai satu tangan, boleh. Beliau pernah juga pakai dua tangan, ambil dari kamar mandi atau dari mana, atau ember, ya, ambil. Terus apa? Faghosalahuma, lalu beliau mencuci kedua tangannya. Ambil, dicuci. Seperti kalau kita wudu di sini, nadahkan kedua tangan kita di bawah pancuran air ledeng itu, satu, cuci. Ambil lagi, cuci. Ambil lagi, cuci 3 kali. Cucinya enggak usah hanya meniru cara mencuci tangan seperti diajarkan orang-orang Covid itu. Gini-gini, terus gini, terus gini, terus gimana lagi? Nah, gini, seruat terus. Opo kuwi? Biasa saja cuci gini, dah. Nah, dicuci 3 kali. Kemudian adkhala, Abdullah bin Zaid sahabat Nabi ini memasukkan yadahu, tangannya ke dalam wadah tadi. Pertama kali karena airnya dalam wadah kan sedikit. Enggak mungkin orang ambilkan air dalam wadah, wah ambil satu kolam itu, ya enggak lah. Siapa yang kuat ngangkat air sekolam itu kalau cuma 1-2 orang? Ya, wadah yang sewajarnya yang bisa dibawa itu. Pertama kali dicuci dulu tangannya dengan air yang ada. Kalau kita kira-kira sekarang ember gitulah, ember kecil gitu. Dicuci dulu di luar ember tadi 3 kali. Setelah itu baru dia memasukkan tangannya ke dalam air tadi. Fastakhrajaha, lalu dia mengeluarkan tangannya tadi yang sudah berisi air. Famadmadha, lalu dia berkumur-kumur. Jadi diambil air dengan tangannya 1 apa 2 untuk kumur-kumur dulu.
Wastansako dan istinsak. Istinsak itu mengeluarkan air dari hidung. Menyedot air ke dalam, menyedot air ke dalam hidung. Kalau enggak kuat ya masukkan aja pakai jari. Jadi sebagian dimasukkan ke mulut untuk dikumur-kumurkan, sebagian dimasukkan ke dalam hidung, dibasahi hidungnya ini. Terus kumur-kumur. Itu dia lakukan, di sini dikatakan setelah dia mencuci tangannya 3 kali di luar ember atau di luar wadah tadi, summa adkhala yadahu, lalu dia memasukkan tangannya ke dalam wadah tadi, fastakhrajaha, lalu dia mengeluarkan tangannya, famadmadha, lalu dia berkumur-kumur, wastansaqo, dan dia menghirup air ke dalam hidung, min kaffin wahidatin, dari satu telapak tangan. Min kafin, dari telapak tangan, wahidatin, yang satu, dari satu telapak tangan. Jadi rupa-rupanya dia menadahnya itu mengambil air dari dalam itu dengan satu telapak tangan. Ya, ambil air, sebagiannya dimasukkan mulut, sebagian dimasukkan tuh dalam hidung. Kalau bisa disedot, itu, tapi saya belum pernah, sakit, hidungnya sakit. Ya, kalau orang udah biasa nggak apa-apa. Sakit tuh Pak? Sakit sampai sini, ya. Apalagi saya punya rinitis alergika, nggak berani saya. Ya sudah, ada cara lain, boleh dimasukkan dalam hidung gini, sedikit kumur-kumurnya. Terus fa'ala dzalika, lalu maka dia berbuat seperti itu salasan 3 kali. Jadi pertama kali cuci tangan, kalau kita dipakai keran cuci tangan 3 kali, terus ngambil air pakai satu telapak tangan gini, dimasukkan mulut sama dimasukkan ke hidung, kumur-kumur, ambil sampai 3 kali. Nah, buat seperti 3 kali. Berikutnya kemudian setelah kumur-kumur 3 kali, summa adkhala yadahu, kemudian dia memasukkan tangannya, fastakhrajaha, lalu dia mengeluarkan tangannya tadi, faghasala wajhahu, lalu dia mencuci wajahnya salasan 3 kali. Jadi kumur-kumur 3 kali, kemudian memasukkan lagi tangannya ke dalam wadah air tadi, ya, lalu dia membasuh mukanya 3 kali. Ambil, basuh, ambil lagi 3 kali. Tsumma, kemudian adkhala, dia memasukkan yadahu, tangannya, fastakhrajaha, lalu dia mengeluarkan tangannya, faghasala, lalu dia mencuci yadaihi, kedua tangannya, ilal mirfaqaini, ke kedua siku-sikunya, marrataini, 2 kali. Jadi Nabi pernah membasuh tangan itu cuma 2 kali. Ini sahabat Abdullah bin Zaid menyaksikan Nabi mencuci wajah 3 kali, nanti mencuci tangannya, ambil air, kemudian dicuci gimana? Begini. Nah, ini yang susah nih. Ya, ambil air. Kalau kita sendirian kan sebetulnya ambil air itu kalau kita pakai keran begini kan, nadah, terus dibasuhkan ke tangan sampai ke siku-siku. Begini 3 kali. Tapi kalau dimasukkan ke dalam air kamar mandi, masukkan ke dalam, ambil air dari kamar mandi, bak kamar mandi maksudnya, ini 3 kali. Nah, jadi mencuci kedua tangannya dari siku-siku 2 kali. Nah, ini yang diterangkan oleh Ustadz Adi Hidayat di YouTube-nya. Ingat loh ya, membasuh tangan itu bukan dari sini loh ya, dari siku-siku. Jadi gini, praktekkan coba, ambil tangan begini, basahkan ke siku-siku, piye coba? Susah loh Pak. Coba ambil air begini, terus yang dibasahin siku-siku dulu, tumpah airnya. Nah, mungkin itu maksudnya Ustaz Hidayat kalau pakai keran atau ada yang menuangkan air, ya sini dulu. Nah, itu. Tapi kalau kita lihat di sini dikatakan maka dia mencuci kedua tangannya sampai kedua siku-sikunya. Boleh, ini yang namanya tangan tuh ini loh Pak, ini segini nih tangan ini. Yang namanya yadun tuh ini sampai sini aja. Yang ini bukan yadun ini. Kita bilang kalau bahasa Indonesia ini semuanya tangan. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya tangan tuh ini aja, ini. Yang tuh ngeplak sampean tuh. Kalau nakal. Ini namanya tangan. Sampai ke siku-sikunya marota ini 2 kali.
Jadi mencuci tangan 2 kali. Tsumma kemudian adkhala dia memasukkan yadahu tangannya, fastakhrajaha lalu dia mengeluarkan tangannya, masukkan tangannya lagi, lalu famasaha bi ra'si lalu dia mengusap kepalanya. Fa aqbala biyadaihi wa adbara, maka dia menghadapkan kedua tangannya, wa adbara dan membelakangkannya. Jadi memasukkan kedua tangannya ke dalam air tadi, ya, masukkan aja sampai basah ini. Terus kalau pakai keran ya nadah gini dibasahin, terus dihadapkan begini ke belakang, balik lagi ke depan. Atau Pak Akbala itu lalu dia mengedepankan kedua tangannya dari belakang ke depan gini, terus wa'ad barok dan membelakangkannya. Itu. Kalau yang tadi kan cuma begini aja, seret, sudah selesai. Yang ini dari belakang ke depan, terus ke belakang lagi. Itu cara mengusap kepala 1 kali saja, tidak 3 kali begini, 1 kali aja. Nah, kalau dulu waktu kecil kan diajari kan begini. Jadi kepala itu ininya saja, padahal Nabi nyontohannya enggak begitu. Ya, tsumma ghasala kemudian beliau mencuci apa? Rijlaihi kedua kakinya, ilal ka'baini sampai 2 mata kaki. Cuci kakinya dibasahi sampai kedua mata kakinya basah semuanya. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengajarkan suruh melebihi dari 2 mata kaki. Kalau perlu sampai betis, kalau perlu sampai lutut, enggak apa-apa. Nah, paling sedikit minimal sampai kedua mata kaki. Tsumma qala kemudian setelah itu dia berkata, sahabat Abdullah bin Zaid berkata, hakadha beginilah kana keadaan wudunya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, wa lafdhuhu dan lafal hadis tersebut di atas li Ahmad, kepunyaan Imam Ahmad. Ya. Kata-kata yang ada dalam hadis ini tsumma adkhala yadahu, kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya, itu dalam hadis lain bunyinya bukan begitu. Tsumma adkhala yadaihi, kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan kedua tangannya, fahtarafa bihima, lalu dia menciduk air dengan kedua telapak tangannya. Jadi lebih jelas lagi, 2 telapak tangan bukan 1. Tsumma dalam hadis yang lain lagi, tsumma akhadha ghurfatan, kemudian Abdullah bin Zaid mengambil 1 cidukan air, fa fa'ala biha, lalu dia berbuat dengan itu hakadha begini. Adhafa dia mengambil dengan 1 cidukan tangan, ya, kemudian menuangkannya ke tangan yang lain. Adhafaha beliau menuangkan air itu ila yadihil ukhra, ke tangannya yang lain. Ambilnya pakai tangan kanan, lalu tangan yang kiri itu dipakai untuk cuci. Fa ghasala biha, demikian juga ambil air lagi untuk mencuci muka juga 1 tangan, terus digabung dengan 2 tangan basuh untuk mukanya. Ambil lagi basuh, ambil lagi basuh, itu. Dah, sampai sini selesai bab yang keempat. Nah, bab yang kelima ya besok-besok lagi lah, sudah jam 5, sudah jam 6 ya, habis waktunya. Insya Allah kita sambung yang akan datang. Insya Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.